Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya sedikit berbagi tentang bagaimana cara kita mengikuti tryout yang sudah disediakan oleh pemerintah di website Ayo Belajar untuk Kemendikbud tentunya, atau teman-teman bisa membuka langsung untuk SIM PKB-nya. Nanti ada beberapa link yang memang dikhususkan untuk kita mengikuti tryout ini. Nah, tryout ini biasanya dikhususkan untuk ASN untuk P3K. Jadi teman-teman mungkin yang sudah terdaftar di Dapodik tentunya pasti sudah memiliki SIM PKB. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk tryout-nya? Di sini saya akan menjelaskan step by step-nya. Jadi step yang pertama seperti yang saya katakan tadi, teman-teman boleh membuka SIM PKB-nya, atau di sini ada linknya, nanti saya taruh di bawah video. Di sini udah jelas untuk websitenya itu ayogurubelajar.kemendikbud.go.id garing untuk seri P3K. Nah, di sini teman-teman mungkin tinggal langsung mengklik yang bagian masuknya saja. Nanti bagian keduanya tinggal mengisi surel dan passwordnya tentunya. Nah, di sini udah dijelaskan bagaimana caranya kita masuk. Ini kita menggunakan nomor UKG dan tentunya password kita. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki kendala lupa password dan lain semacamnya. Silakan teman-teman hubungi untuk SMP mungkin ketua MGMP-nya yang nanti mereset passwordnya, atau untuk SD-nya tim atau ketua dari KKG-nya. Nah, di sini untuk masuknya itu ada beberapa kendala. Yang pertama itu ketika kita memasukkan nomor UKG dengan disertai dengan @guruku.id itu kadang tidak bisa terbuka, dan itu permasalahannya di saya juga. Nah, tapi setelah kita memasukkan hanya nomor UKG dan passwordnya ternyata bisa dibuka ya. Nah, berikutnya step yang ketiga. Nah, step yang ketiganya itu yang di sini ada yang nomor pertama. Yang nomor pertama itu tentunya ini terkait dia dengan data kita. Misalnya contohnya di saya kebetulan adalah guru IPA, jadi saya memilih untuk IPA. Mungkin teman-teman yang PGSD atau jurusannya lain biologi, kimia, silakan memilih sesuai dengan jurusan mapel teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya IPA, jadi saya pilih IPA. Kemudian untuk step yang ketiga ini, yang langkah kedua dan ketiga ini adalah pemilihan yang bisa kita klik dan bisa melakukan nanti tryout. Nah, untuk step keempatnya ini nanti teman-teman kalau sudah mendaftar tadi atau memilih mata pelajarannya itu nanti akan tampil seperti ini. Nanti teman-teman tinggal pendaftaran pembelajaran saja, tinggal diklik mendaftar. Kemudian di sini yang bagian keduanya itu udah jelas bahwa jadwal kita sudah ditentukan, dan ini kita diberikan kesempatannya itu 1 minggu ya untuk kita tryout. Nah, jadi tinggal teman-teman nanti mengklik yang bagian tautan fasilitasinya, itu bakalan teman-teman akan ditampilkan beberapa bahan seperti step yang kelima ini. Nah, untuk step kelima ini tentunya karena ini adalah IPA, maksudnya pelajaran IPA atau guru IPA untuk SMP, tentunya di sini akan kita disuguhkan terkait dia dengan fisika, kimia, dan biologi. Kemudian ini pedagogik. Nah, pedagogik berikutnya di sini ada yang bagian yang ini sudah kita tersediakan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah mengikuti PPG atau yang sudah mengikuti guru penggerak bakalan terbiasa dengan tampilan semacam ini. Ini bisa kita sebut sebagai LMS karena ini terdiri dari beberapa step-step yang perlu kita ikuti. Biasanya banyak orang yang mengatakan pejuang centang biru. Nah, jadi yang saya kasih tunjuk itu penilaian diri ini adalah step awal ketika kita mau mengisi bagian pembelajaran 1, 2, 3 berikutnya. Jadi alangkah baiknya kita mengisi penilaian diri terlebih dahulu. Nah, bagaimana step isinya dari penilaian diri? Ini kita lari ke step ke-6. Nah, jadi ketika kita mengklik bagian penilaian diri yang tadi itu, maka kita disuguhkan dengan answer the question. Nanti answer the question ini tinggal kita pilih, baru di sini kita mulai yang namanya penilaian diri dari awal. Ini juga
berlaku untuk mapel yang lain, jadi tinggal kita mengkliknya saja. Nanti ada beberapa pertanyaan, nanti di setiap pertanyaan itu kan ada poin-poinnya. Kira-kira menurut kita secara pribadi, kita kira-kira cocoknya kita itu poinnya di angka berapa. Jadi ini terserah teman-teman menilai diri sendiri, namanya juga penilaian diri. Jadi boleh memilih 2, 3, atau 4, atau alangkah baiknya juga 5 apabila kita merasa diri kita mampu, ya. Kalau sudah seperti itu, lanjut ke step yang ketujuh. Step yang ketujuh tentunya kita langsung disuguhkan dengan beberapa checklist yang perlu kita kerjakan. Jadi setiap ada kotak-kotak semacam ini, gerigi-gerigi semacam ini harus kita lewati step by step supaya yang lainnya juga bisa terpenuhi. Dan di sini bakalan ada latihan soalnya, kemudian ada refleksinya, segala macamnya. Nah, alangkah baiknya teman-teman juga bisa nanti kalau ada bahan pembelajarannya tinggal di-download saja, dibaca terlebih dahulu, karena biasanya nanti ada istilahnya kayak soal formatif yang bisa kita ikuti. Itu semacam latihan juga, namanya juga tryout ya, jadi latihan. Dan isinya sampai seterusnya, sampai kita selesai bakalan kayak gini. Nah, mungkin sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin sudah mengikuti guru penggerak dan PPG pasti tahu LMS semacam ini. Tinggal kita mempelajari materinya terlebih dahulu, baru kita bisa mengikuti latihan-latihan soal semacam formatif atau sumatif, ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mari kita diskusikan, karena saya juga masih tahap ini. Maksudnya tinggal saya belajar saja, mendownload materi-materi dan mengikuti tryout atau latihan soal formatif yang ada di LMS yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke, sekian dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.